Dadaton sudah di ujung telepon bersama RRI terkait dengan informasi yang saat ini sedang beredar begitu ya di NTT. Ada seorang anak yang ada beberapa siswa begitu ya, memang dipulangkan begitu karena memang uang SPP-nya ini belum dilunasi begitu pendengar ya. Dan soal ini Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTT angkat bicara soal ini. Pak Darius, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Leli. Selamat pagi, RRI ND. Oke, Pak Darius, seberapa sering Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTT mendapatkan aduan tentang siswa yang dipulangkan begitu ya, karena belum membayar atau menunggak SPP? Ya, soal siswa yang dipulangkan atau tidak diberikan kartu ujian, ini adalah keluhan yang terjadi di setiap tahun pada saat menjelang anak-anak kelas 12 itu mengikuti ujian akhir atau ujian-ujian lainnya, dan ini hal yang sering kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi setiap tahun juga. Namun rupanya masih ada sekolah-sekolah, masih ada kepala sekolah yang belum terinternalisasi dengan baik peraturan pemerintah 48/2008 tentang pendanaan pendidikan, sehingga rupanya tahun ini masih ada sekolah yang mengalami hal serupa. Itu di SMA, yang viral itu di SMA Negeri 2 Maumere, dan kami masih menerima lagi di beberapa SMA negeri lain di NTT. Jadi ini agak masif, sehingga kami kemarin berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi agar hari ini mengeluarkan edaran kepada seluruh SMA SMK negeri agar tidak memulangkan siswa-siswi yang SPP-nya atau yuran komitenya belum dibayar lunas oleh orang tuanya. Hari ini kami sedang menunggu edaran yang akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kira-kira begitu. Oke, baik. Ini upaya ini dilakukan atau komunikasi ini dilakukan dengan Kepala Dinas PDNK NTT begitu ya. Apakah karena memang saat ini sedang viral begitu ya berita pemberitaan tentang siswa yang dipulangkan di Maumere Sika begitu Pak Darius? Betul, salah satunya adalah siswa yang viral di NTT Update. Itu kami menerima WA peringatan, saran dari seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya dari NTT ya, kami menerima WA dari Jakarta, dari provinsi lain, mengeluhkan bagaimana sih kok NTT bisa seperti itu pertanyaannya gitu ya. Jadi ini sebenarnya cukup memalukan kita karena ini beritanya masif ya, masuk di Kompas, kemudian podcast-podcast nasional dan seterusnya, sehingga cukup memalukan kita NTT secara keseluruhan. Sehingga kemarin meskipun hari Minggu saya berinisiatif koordinasi ke Dinas Pendidikan dan mereka bersedia berkenan nanti hari ini mengeluarkan edaran untuk seluruh sekolah SMA SMK negeri se-NTT, kira-kira begitu. Untuk sekolah yang bersangkutan dan juga pengawas SLTA yang ada di Sika juga apakah sudah membangun komunikasi begitu Pak Darius? Saya berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dan teman-teman Dinas Pendidikan. Pak Kadis sudah menghubungi Korwas Pendidikan di wilayah Flores, Maumere, dan sudah dikomunikasikan ke sekolahnya, sehingga saya mendapat informasi bahwa anak itu sudah kembali mengikuti ujian seperti biasa. Tidak ada masalah. Oke, baik. Pak Darius, sebelum kita akhir obrolan kita, karena memang waktu kita sangat terbatas begitu ya, apa harapan pesan Anda Pak Darius untuk sekolah-sekolah SMA, SMP, sekolah-sekolah di NTT begitu ya, terkait dengan permasalahan yang saat ini sedang viral begitu ya, sedang ramai dibicarakan. Silakan Pak Kadis, Pak Darius. Saya meminta kepada seluruh kepala sekolah SMK negeri, SMA negeri, Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian para ketua-ketua komite di sekolah-sekolah negeri, SMA SMK, agar pedomani peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Di sana sudah ditegaskan bahwa pungutan pendidikan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik, PPDB, penilaian hasil belajar. Ini penilaian hasil belajar ini dalam hal ini ujian ya, ujian seperti yang sekarang dialami, dan termasuk kelulusan siswa-siswi atau ijazah anak-anak tidak boleh ditahan kalau dia belum lunas
yuran komite. Ini peraturan pemerintah ya, ini bukan aturan yang kita bikin sendiri di sini, tapi ini peraturan pemerintah yang wajib diikuti oleh kita semua, gitu. Termasuk saudara-saudara kita di Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah negeri, gitu kira-kira himbauan saya. Oke, baik Pak Darius, terima kasih untuk waktunya bersama RRI, walaupun sibuk tetapi sempat memberikan waktu begitu ya untuk pendengar RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses untuk giat hari ini Pak Darius dan juga teman-teman Ombudsman NTT. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.